Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 13 yang beranggotakan Narisa Titisvio Masayu, Jihan Rifda Adibah, dan Selsa Bilalaili Noverita akan menyampaikan materi yang berjudul Islam saat ini, yaitu tantangan dan idealitasnya. Islam saat ini. Menurut Safarul Islam Han di Universitas Manchester menyatakan umat muslim saat ini mengubah Islam menjadi sekedar ritual. Nilai-nilai di dalamnya tidak dilaksanakan dengan baik. Faktanya adalah kekayaan yang dimiliki jutaan individu muslim, perusahaan, dan negara saat ini jauh melebihi apa yang pernah dimiliki muslim selama 15 abad terakhir. Namun, sebagai manusia dan komunitas, muslim tidak dihormati. Satu-satunya alasan ialah bahwa kita telah mengubah Islam menjadi ritual, di mana doa, puasa, haji, umroh, zakat, dan sedekah telah menjadi ritual yang tidak bernyawa. Begitu berada di luar masjid atau saat kembali dari Mekah dan Madinah, tidak ada perbedaan yang terlihat dalam karakter kita. Ia mengatakan, kita sebagai hidup tanpa beban, seolah-olah Islam tidak memiliki kewajiban, dan kewajiban pada kita tidak ada di hari penghakimannya. Hidup kita hampir tidak berbeda dari mereka yang tidak percaya pada Islam. Zaman ini dengan cepat menyebabkan serangkaian inovasi di berbagai bidang, dari politik, administrasi, hingga ekonomi dan teknologi. Kondisi ini menimbulkan berbagai hal yang bersifat positif dan negatif, beserta tantangannya yang akan dihadapi Islam masa kini. Idealitas merupakan perwujudan dari nilai moral yang penuh keilahian dan tidak usang dibawa siapapun ke zaman apapun. Nah, kita dapat mengambil contoh dari Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan salah satu hukum terdahulu Islam yang tidak pernah usang dari zaman Nabi hingga saat ini. Nah, untuk itu, apa saja yang dapat kita ambil dalam Al-Quran? Misalnya, ketika kita berdiskusi mengenai hubungan antar sesama manusia. Contoh, seseorang tidaklah sempurna imannya apabila tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya merasakan kelaparan. Atau contoh yang lainnya, seperti janganlah kamu mudah percaya dan menyebarkan keburukan, karena siapa tahu apa yang kita sebarkan tersebut hanyalah sebuah fitnah belaka. Itu semua merupakan ajaran normatif, sebuah idealitas yang seringkali dibicarakan di setiap kesempatan. Namun sayangnya, terkadang idealitas dan realita dapat bertolak belakang. Misalnya dalam konteks jihad. Saat ini kerap kali orang berperang dengan saudara berbeda agama dengan alasan membela agama Islam. Namun sebenarnya secara ideal Islam diwahyukan dengan misi membawa rahmat, kasih sayang, dan perdamaian bagi alam semesta. Sebenarnya Al-Quran sendiri juga mengizinkan perang jika hal itu dibutuhkan. Namun bukankah Islam adalah agama penuh yang kasih sayang? Selama bisa diselesaikan, mengapa memilih pertumpahan darah? Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa tidak seharusnya kita memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Bahkan Allah memberikan kebebasan kepada makhluknya untuk memilih menjadi seseorang yang beriman atau menjadi seseorang yang kufur. Namun semua itu akan memiliki resiko yang ditanggung oleh individu masing-masing.
Setelah mengetahui hal ini, kita mengerti bahwa saat ini Islam mengalami berbagai permasalahan, salah satunya di mana banyak orang mengatasnamakan agama Islam, sedangkan kenyataannya tidak sinergis. Untuk itu, penting bagi kita untuk membuktikan idealitas dalam sebuah realitas. 3 tantangan umat muslim dunia menurut Ma'ruf Amin. 3 tantangan global yang dihadapi umat Islam saat ini menurut Ma'ruf Amin, yakni yang pertama adalah persepsi bahwa Islam merupakan agama konflik dan kekerasan. Ma'ruf mengatakan Islam telah dipersepsikan sangat buruk di Amerika Serikat. Banyak masyarakat Amerika Serikat memberikan penilaian buruk terhadap Islam. Kemudian Ma'ruf menjelaskan hasil survei Pew Research tahun 2017 menggambarkan pandangan warga di Amerika Serikat terhadap Islam. Hasilnya yakni lebih dari 41% warga Amerika Serikat melihat Islam sebagai pendorong terorisme dan kekerasan. Sedangkan 44% melihat Islam dan demokrasi tidak dapat berjalan beriringan. Kemudian hampir 50% melihat bahwa sebagian muslim adalah anti Amerika Serikat, ujarnya. Untuk poin kedua, yakni berkaitan dengan Islamfobia. Ma'ruf mengatakan serangan atau pelecehan terhadap muslim di Amerika Serikat dan Eropa terus meningkat. Menurutnya, persepsi dan perlakuan buruk terhadap umat Islam ini diakibatkan karena tidak dipahami secara menyeluruh. Kemudian, untuk poin ketiga, yakni berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Menurut beliau, pada tahun 2003, hanya 31 negara dari 57 negara yang bergabung di Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang memiliki tingkat literasi di atas 90%. Ma'ruf Amin menilai 3 tantangan global ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Selain ketiga tantangan yang dikatakan oleh Ma'ruf Amin, terdapat pula tantangan yang sedang marak-maraknya terjadi, yakni di bidang kebudayaan. Untuk contohnya seperti menggunakan media teknologi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian timbulnya praktek-praktek curang dan terlarang dalam dunia kerja seperti korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada akibat liberalisme. Kemudian yang keempat pengaruh sekularisme atau norma-norma negara tidak berdasarkan norma-norma agama. Kemudian yang kelima yakni pengaruh pluralisme, yakni sikap menerima atau terbuka terhadap keragaman orientasi-orientasi nilai di dalam masyarakat modern.